Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryarawan dari kelas 1B dengan NIM 44452500031. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Pentingnya Bahasa Baku dalam Presentasi Akademik. Bahasa baku yang memiliki peran penting. Jadi bahasa baku itu memiliki peran penting dalam dunia akademik karena mencerminkan sikap ilmiah, kedisiplinan, berbahasa, serta menunjukkan kemampuan berpikir logis dan tentunya terstruktur. Melalui penggunaan bahasa baku, penyampaian informasi menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh audiens. Melalui presentasi kali ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana penerapan bahasa baku dapat meningkatkan kualitas komunikasi akademik, khususnya dalam kegiatan presentasi. Jadi, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu bahasa baku? Jadi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan resmi tata bahasa Indonesia seperti ejaan, kosakata, dan struktur kalimat yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau sering biasa disebut PUEBI, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Jadi bahasa baku ini sering banget digunakan pada saat acara formal. Yang pertama, bisa di kegiatan akademik, yaitu presentasi, laporan, karya tulis ilmiah. Selanjutnya yang kedua, yaitu bisa juga surat resmi atau dokumen pemerintah. Terus selanjutnya, pidato dan berita media massa. Baik, selanjutnya bahasa tidak baku. Apa sih itu bahasa tidak baku? Jadi, bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi bahasa Indonesia. Bahasa ini itu sering digunakan dalam situasi non formal atau santai, atau seperti percakapan sehari-hari seperti di media sosial. Nah, kan tadi untuk yang bahasa baku itu adalah ragam bahasa yang mengikuti sesuai kaidah resmi bahasa Indonesia. Nah, kalau yang bahasa tidak baku ini itu adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi bahasa Indonesia. Itu tadi penjelasan terkait bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga nih contoh bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Yang pertama, bahasa baku. Adit sedang belajar di kantin. Yang kedua, mereka sedang bermain layang-layang di lapangan. Yang ketiga, aku sedang mencuci piring. Selanjutnya, contoh kata bahasa tidak baku. Dia lagi ngepel. Dia lagi belajar. Adit lagi mandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik saya yang saya pilih, yaitu bahasa baku dalam kegiatan presentasi akademik. Selamat pagi hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi keberlanjutan generasi yang akan datang. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam,
serta menerapkan langkah-langkah nyata untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, kalimat tersebut menggunakan struktur yang sesuai kaidah, pilihan yang tepat, serta gaya bahasa yang sopan dan tentunya formal. Hal ini sejalan dengan pendapat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia 2016 dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang menjelaskan bahwa bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan akademik. Selain itu, KBBI edisi V 2016 juga menegaskan bahwa bahasa baku berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, jelas, dan mencerminkan sikap profesional dalam konteks ilmiah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya untuk bahasa baku dan bahasa tidak baku ini memiliki peran penting tersendiri ya. Jadi ya bahasa baku ini memiliki peran pentingnya tersendiri di tempatnya, dan juga bahasa tidak baku ini memiliki peran penting di tempatnya. Jadi ya kita harus tahu di mana kita berada, apakah kita lagi di acara formal atau non formal, seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita memakai dan menggunakan bahasa kita dengan bijak dan sopan. Karena mengapa saya bilang untuk bahasa baku dan bahasa tidak baku ini memiliki peran penting tersendiri. Jadi ya kita harus tahu tempat juga ya, ketika kita sedang presentasi di depan teman-teman dan di depan para dosen, masa kita menggunakan bahasa yang tidak baku, apakah itu benar? Tentu saja tidak. Itu salah besar, karena kita sudah memakai bahasa tidak baku di saat kita sedang presentasi kelompok, misalnya di depan para teman-teman dan di depan dosen. Jadi ya kita harus tahu juga, dan kita juga harus membedakan di mana kita berada dan pentingnya kita memakai bahasa sesuai lingkungan. Terima kasih, mungkin sekian saja video presentasi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton dan dapat dipetik hikmahnya ya. Jadi ya dari sini kita sama-sama tahu pentingnya itu bahasa baku dan pentingnya bahasa tidak baku. Sekian mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.